Oke, silakan Iva. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua peserta yang sudah bergabung di webinar Bandayo Gus Durian edisi ke-3 malam hari ini. Bersama dengan kami Gus Durian Gorontalo dan 2 narasumber yang kece tentunya. Untuk mengawali webinar pada malam hari ini yang akan dipandu langsung oleh Kak Nur Sodik sebagai moderator, saya mempersilakan dengan hormat kepada Kak Jemi selaku koordinator dari Bandayo Gus Durian juga dan mewakili Gus Durian Gorontalo untuk bisa menyampaikan pengantar kata kepada semua peserta pada malam hari ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Wiwin Siti Aminah, kita ketahui juga sebagai murid Gus Dur. Beliau juga salah satu atau co-founder Serikandi Lintas Iman Yogyakarta yang pada malam hari ini juga telah hadir bersama kita di sini. Yang berikut yang saya hormati adalah Ustadz kita, Romo Samsi Pomalingo. Beliau adalah salah satu inisiator Forum Komunikasi Lintas Iman Provinsi Gorontalo dan juga akademisi dan Kepala Balai Peneliti Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang hari ini juga telah bergabung bersama kita di sini. Yang saya hormati juga para peserta jamaah webinar pada malam hari ini. Pertama-tama sebagai tuan rumah diskusi pada malam hari ini, kami sangat berterima kasih kepada kedua narasumber yang telah bersedia hadir dan membagi ilmunya tentang gagasan-gagasan Gus Dur terkait tentang pluralisme. Karena sejauh ini pluralisme yang dipahami sebagian orang atau kebanyakan orang bahwa pluralisme ini adalah produk Barat, sehingga kemudian mengapa kemudian kita membincangkan lagi pluralisme Gus Dur? Apakah kemudian pluralisme Gus Dur ini sama yang digagas atau diwacanakan oleh John Locke dan kawan-kawan? Apakah pluralisme Gus Dur itu sangat berbeda dengan John Locke dan kawan-kawan? Nah, ini juga yang kita akan perbincangkan pada malam hari ini. Lalu yang kemudian adalah kita juga butuh cara pandang atau pengetahuan misalnya gagasan-gagasan Gus Dur tentang pluralisme dan apa saja yang dilakukan oleh Gus Dur selama beliau masih ada, dan apa saja warisan-warisan Gus Dur tentang pluralisme yang telah beliau lakukan selama masa hidupnya. Nah, barangkali ini juga menjadi salah satu pengantar saya selaku tuan rumah. Semoga diskusi pada malam hari ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman yang ada di ruang Zoom ini dan yang ada di luar Zoom. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Kak Jemi sebagai pengantar dari webinar edisi ke-3 Bandayo Gus Durian Gorontalo pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Jemi tadi, bahwa sebenarnya pluralisme ini sudah banyak sekali dibicarakan di segala lini, di segala ruang, terkait keberagaman dan sebagainya, bahwa konsep pluralitas Gus Dur adalah yang mengakui dan menghormati keberagaman atas segala aspek gitu. Gus Dur menyatakan perlunya 3 nilai yang universal dalam perihal pluralisme, yaitu
kebebasan, keadilan, dan musyawarah yang itu akan menghadirkan pluralitas sebagai kemaslahatan bangsa. Malam hari ini dengan tema membincang kembali pluralisme Gus Dur, itu akan sama-sama dibahas bersama dua narasumber kita, Ibu Wiwin Siti Aminah dan Ustadz Samsi Pomalingo MA, yang akan dipandu langsung oleh Kak Nur Sodik. Semoga bisa mendatangkan segala wawasan dan keilmuan baru untuk kita semua dan peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas ketepatan waktunya yang sudah bergabung. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Saya selaku host malam hari ini mengucapkan terima kasih dan kegiatan pembukaan webinar 3 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Kak Sodik dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Kak Ipa yang telah menjadi host pada pertemuan Forum Gus Durian bulanan ya Bandayo Gus Dur. Jadi diinformasikan kepada peserta. Jadi di Bandayo Gus Dur ini kita setiap bulan akan mengadakan webinar tiap tanggal 9. Jadi setiap bulannya tanggal 9 itu kita menghadirkan beberapa narasumber ya dari nasional dan dari lokalnya. Dan pada saat ini, pada malam ini kita akan membincang kembali bagaimana sih pluralisme Gus Dur ya. Bersama saya juga sudah ada Mbak Wiwin, nama lengkap beliau adalah Wiwin Siti Aminah. Beliau adalah co-founder dari Sri Kandi Lintas Iman, juga wakil direktur dari ISAIS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat malam Mbak Wiwin. Ya, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Wiwin ya? Alhamdulillah sehat ya. Ini videonya memang di band ini, aku nggak bisa ini. Oh, nggak bisa Mbak Wiwin. Sebenarnya lebih baik nggak pakai juga karena sinyal di kampung aku itu ya biasa di kampung. Jadi kalau ada video itu berat gitu, tapi nggak apa-apa. Sekali-kali aja biar kelihatan gitu. Ya. Akunya ada. Mas Jamie bisa dibantu tampilkan video Pak Wiwin. Oke, baik. Dan satu lagi ada pemateri dari Gorontalo juga, yaitu yang sudah tidak asing lagi ya di kalangan Gus Durian, di teman-teman Gus Durian ada sahabat Romo Samsi Pomalingo. Apa kabar Romo? Jadi Romo ini kita sahabat Samsi Pomalingo ini kita juluki dengan Romo. Luar biasa. Nanti bisa dijelaskan itu sejarah awal penyebutan atau julukan dari Romo itu. Karena biasanya kan yang Romo itu dari ya itu lintas iman. Oh mungkin karena Romo Samsi juga ini sebagai founder ya atau penggerak dari Forum Komunikasi Lintas Iman di Gorontalo. Selain itu juga Romo Samsi juga sebagai ketua dari pengurus wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, jadi IKPMI di Provinsi Gorontalo. Komplit sekali narasumber pada malam hari ini yang akan bersama-sama membincang. Jadi ini forum webinar tapi versi yang santai, begitu ya Mbak Wiwin? Kita forum webinar tapi versi yang santai. Kita membincang, bincang-bincang kembali terkait pluralisme Gus Dur. Jadi kalau kita mendengar kata pluralisme ini apa sih gitu kan ya. Nanti akan dibahas oleh dua narasumber kita. Jadi sedikit saja saya akan memberikan gambaran bahwa pluralisme ini kayak sebuah pandangan ya. Bagaimana kita menghargai dan bagaimana kita mengakui adanya keragaman, perbedaan dari segi identitas seperti misalnya suku, agama, budaya, ras dan lain-lainnya. Nah, ini kadang pluralisme ini juga menjadi banyak orang
salah paham, gagal paham, bahwa kemudian menyamakan semua agama ya. Pluralisme ini adalah ide atau pandangan yang ingin menyamakan sebuah agama, sebagaimana yang selama ini sering dituduhkan kepada kita yang pluralis gitu ya, karena setiap agama kan pasti memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Nah, apalagi yang akan kita bincang pada malam hari ini itu membincang terkait pluralismenya Gus Dur. Gus Dur kan sosok yang kita yang kita anut, yang kita ikuti sebagai Gus Durian kan, kita sangat mencintai Gus Dur, kita sangat mengikuti jejak langkahnya, kita sangat meneladani pemikirannya ya, nilai pergerakan dan pemikiran beliau yang kalau dalam di Gus Durian, kalau orang Gus Durian tahu ada 9 nilai beliau NPK Gus Dur, nilai utama pemikiran Gus Dur. Baik, tidak lama-lama, jadi langsung saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kedua pemateri. Jadi role-nya satu pemateri akan menyampaikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Jadi maksimal banget 20 menit. Ya. Nanti kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua, dan setelah itu ada sesi tanya jawab. Ya, teman-teman sekalian, mari kita simak penjelasan atau bincang dengan Mbak Wiwin selaku co-founder Sri Kandi Lintas Iman yang akan membincang kembali bagaimana pluralisme Gus Dur. Mungkin bisa dimulai dari bagaimana proses pencarian Islam pluralisnya Gus Dur itu seperti apa prosesnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan, nanti juga Romo akan ikut menambah atau ikut memberikan pandangan dari Romo Samsi Pemalingo. Untuk waktu yang pertama saya persilakan kepada Mbak Wiwin untuk menjelaskan mengenai atau membincang kembali pluralisme Gus Dur. Silakan Mbak Wiwin, waktu 20 menit. Oke, baik, terima kasih. Ini saya izin tidak menghidupkan video ya supaya lancar ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini juga udah lancar. Oke. Oke, baik. Suara saya jelas nih ya? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Teman Gus Durian Gorontalo, senang sih bisa berjumpa ya dengan sesama Gus Durian. Tentu saja. Terima kasih juga undangannya untuk ikut berbincang santai pada malam hari ini. Di situ sudah 8:30. Di sini mas 8. Iya, teman-teman sekalian, saya kira Gus Dur itu kan sok multidimensi. Jadi Gus Dur itu bapak bangsa, Gus Dur itu bapak pluralisme, Gus Dur itu bapak perubahan sosial dan sebagainya. Bapak, ada banyak sekali julukan yang disematkan kepada beliau ya, karena memang Gus Dur itu sosok yang bisa dilihat dari berbagai aspek dan berbagai segi, dan semuanya memberikan inspirasi tidak hanya bagi kawan sejamannya, tapi generasi seterusnya. Dan saya kira dengan adanya Gus Durian ini terus nilai-nilai yang diperdakan Gus Dur akan terus ditransformasi ya ke generasi berikutnya, anak cucu kita dan seterusnya, mudahan ya. Baik teman-teman, saya kira kita mungkin dari apa itu pluralisme. Jadi sebenarnya tadi Mas J moderator juga menyebutkan bagaimana sebenarnya pluralisme itu ya. Jadi pluralisme sebagai sebuah realitas tetapi juga paham. Jadi pluralisme kan dari plural tapi ditambah isme ya. Jadi kalau plural itu kan kenyataan sosial, kenyataan fakta-fakta yang ada tentang keberagaman, bahwa
kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia itu memang plural adanya. Tetapi kalau sudah ditambah isme itu berarti memang pemahaman kita tentang atau kita bagaimana kita memaknai kemajemukan, kepluralan yang ada itu. Nah, kalau kita bicara soal pluralisme, maka tentu saja kita tidak hanya bicara juga soal agama ya, soal keberagaman agama, tapi dalam konteks yang lebih besar di Indonesia, keragaman etnis, keragaman budaya dan sebagainya. Jadi pluralisme itu sesungguhnya bisa dimaknai dalam berbagai konteks. Cuman memang orang kemudian lebih banyak mengasosiasikan ketika bicara pluralisme itu pluralisme agama gitu ya, pluralisme keberagaman, lebih ke situ tepatnya. Nah, teman-teman sekalian, tadi seperti yang disampaikan oleh moderator, jadi sesungguhnya yang akan kita gali adalah bagaimana sih basic atau basis-basis nilai dari seorang Gus Dur tentang pluralisme. Jadi kalau saya melihat mungkin bisa dikatakan singkatnya begini. Jadi Gus Dur itu pluralisme Gus Dur itu bukan hanya pemahaman, bukan hanya memaknai keberagaman, tetapi juga menyikapi, kemudian bertindak dan membela gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara toleransi itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada toleransi yang hanya sebatas wacana, toleransi hanya sebatas kita menghargai perbedaan, kemudian juga selanjutnya adalah saling bekerja sama, tetapi ada yang lebih lagi yaitu membela gitu ketika ada hak-hak orang lain atau yang dilanggar gitu. Dan itu yang Gus Dur itu melakukan itu semua gitu ya. Nah, dari mana sih sesungguhnya Gus Dur pluralisme Gus Dur itu? Jadi mungkin ini juga bagi teman-teman Gus Durian yang sudah mengikuti KPG atau forum-forum yang lain, mungkin ini sudah pernah juga disinggung ya, bahwa Gus Dur itu dalam perjuangannya itu menempatkan Islam ya, Islam sebagai bagian dari solusi persoalan bangsa. Jadi perjuangan Gus Dur itu sesungguhnya berbasis pada teologi. Artinya Gus Dur memahami bahwa Islam itu harus menjadi solusi, bukan sebaliknya, ya. Nah, sehingga oleh karena itu, karena agama sebagai solusi, maka agama diposisikan sebagai kritik sosial, ya. Jadi agama bukan sebagai bukan hanya bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi agama harus mampu untuk melakukan kritik sosial, kritik terhadap problem-problem kemanusiaan, sosial, budaya gitu. Nah, karena apa? Karena bagi Gus Dur, Islam itu adalah fondasi sekaligus tuntunan moral, ya, tuntunan moral yang itu sifatnya bukan sistem alternatif, sehingga oleh karena itu karena bagi Gus Dur ketika Islam dimaknai sebagai sistem alternatif, maka dia akan bertabrakan entah dengan budaya lokal, agama lain, atau nilai-nilai modern ya. Tadi disinggung misalnya pluralisme itu masih dicurigai sebagai paham atau ideologi dari Barat gitu. Itu sebenarnya dalam konteks kita masih ada seperti itu, termasuk juga kalau kita bicara soal gender, soal feminisme, itu kan hampir sama ya seperti itu. Bahkan kita tahu misalnya pada tahun berapa itu MUI sempat mengharamkan pluralisme. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ironi dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, jadi ketika Gus Dur memahami Islam sebagai solusi dan sebagai juga fondasi dan tuntunan moral, maka apapun yang dilakukan oleh Gus Dur itu berbasis pada itu tadi, pada Islam sebagai fondasi dan tuntunan itu. Nah, sebagai pijakan moral ya. Nah, disitulah sesungguhnya Islam itu bisa kemudian berdampingan dengan agama atau nilai-nilai lain yang itu saling berkait satu sama lain. Sorry ya, saya sambil melihat catatan. Nah,
Oleh karena itu, kita mengenal misalnya ada universalisme, kosmopolitanisme, dan pribumisasi Islam. Jadi 3 hal yang sesungguhnya dilakukan oleh Gus Dur. Terkait dengan universalisme, kita tahu misalnya bahwa di dalam Islam dan semua agama itu mengandung nilai-nilai yang universal. Nah, nilai-nilai universal ini bisa kemudian diimplementasikan ketika dalam konteks Islam itu kosmopolitan. Islam itu kosmopolitan dalam pengertian bahwa kosmopolitanisme itu kan gini, Islam bahwa kita itu sebagai manusia bersaudara gitu. Dan peradaban manusia, kemudian bagaimana Islam itu punya ajaran bahwa manusia itu saling bersaudara, oleh karena itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kemudian berikutnya adalah pribumisasi Islam. Jadi Islam itu perlu tidak hanya dimaknai, perlu dimaknai dan dikontekskan dengan sosial budaya yang ada dalam konteks Indonesia misalnya seperti itu. Jadi saya kira pribumisasi Islam juga bisa menjadi topik tersendiri. Nah, kalau kita melihat sepak terjang Gus Dur dalam isu pluralisme ini, maka hal penting yang tidak bisa kita lewatkan adalah bicara soal dialog antar agama, ya, dialog antar agama. Jadi bagaimana misalnya Gus Dur ini selain dalam konteks pluralisme ini membela kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, kemudian juga membela kelompok minoritas lainnya termasuk Tionghoa, ya, kemudian Konghucu dan sebagainya. Nah, dalam konteks saya ingin, karena concern saya atau ekspertis saya di isu dialog antaragama, maka bagaimana kita bisa melihat Gus Dur ini sepak terjangnya dalam dialog antaragama. Nah, dialog antar agama bagi Gus Dur itu merupakan bagian dari demokratisasi. Jadi lewat dialog antar agama ini umat beragama bisa saling memberi dan menerima secara sehat. Jadi bukan hanya menuntut satu sama lain, bisa bekerja sama dan kemudian bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa. Ya. Oleh karena itu bagi Gus Dur kerjasama antar agama ini penting untuk dilakukan dalam merespon problem bersama seperti kemiskinan, pendidikan, kualitas pendidikan, ketidakadilan dan sebagainya, ya. Kenapa? Di rumah suaranya masih kedengaran? Masih, Mbak, masih. Oke, ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian dalam konteks itu maka sekali lagi bagi Gus Dur agama itu sebagai fondasi moral untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, kemerdekaan dan kemakmuran bersama. Nah, terkait dengan problem-problem pluralisme, saya khususnya pluralisme agama, ya, kita tahu di Indonesia masih banyak problem, ya, tantangan tuh banyak sekali. Bahkan dalam 10-15 tahun belakang ini, setahun lah ya, 10 atau 12 tahun ke belakang ini kan problem di Indonesia bukan hanya problem antar agama tetapi juga intraagama, ya. Jadi bagaimana kasus-kasus penyerangan terhadap saudara kita Ahmadiyah kemudian juga disusul terhadap saudara kita Syiah itu menunjukkan bahwa tantangan di kita itu bukan hanya antara di kalangan umat beragama yang berbeda, tapi juga di dalam internal umat beragama. Nah, dalam konteks ini juga selain dialog antaragama, kita melihat kalau dalam isu pluralisme, Gus Dur juga kita tidak bisa mengejampingkan misalnya tentang isu HAM. Ya, jadi ketika Gus Dur membela kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok minoritas agama, minoritas etnis, maka itu karena Gus Dur juga punya keberpihakan terhadap penegakan hak asasi manusia, ya. Jadi misalnya tadi sudah saya sebut bagaimana Gus Dur ini pasang badan bagi saudara-saudara kita Ahmadiyah yang mendapatkan persekusi, mendapatkan penyerangan dan sebagainya. Kemudian juga kita tahu bagaimana Konghucu itu pada masa Gus Dur menjadi presiden kemudian diakui ya sebagai agama gitu, di mana sebelumnya
saudara-saudara kita Konghucu ini sangat tidak bisa menjalankan ibadahnya, bukan hanya menjalankan tapi identitasnya aja tidak bisa gitu menunjukkan. Kemudian juga budaya Tionghoa, kemudian juga kita tahu Gus Dur punya membangun relasi yang positif dengan Yahudi misalnya, ya kan, sampai Gus Dur mendapatkan penghargaan dari Simon Peres Center kalau nggak salah ya. Kemudian saya kira itu hal-hal penting yang perlu kita lihat, bagaimana Gus Dur mempraktekkan pluralisme ini. Jadi sebenarnya kalau seperti yang saya bilang tadi, dalam konteks ini Gus Dur pluralisme ini tidak hanya dipahami dan tetapi kemudian diwujudkan dalam sikap, tindakan, dan juga pembelaan gitu. Kalau tindakan Gus Dur saya kira tidak perlu kita sebut ya. Gus Dur itu bisa bersahabat dengan siapapun. Gus Dur itu bahkan dalam perbincangan lintas agama itu kan Gus Dur itu selalu membawakannya dengan santai dan dengan lucu gitu kan. Kalau kita baca misalnya di bukunya Lelucon judulnya saya lupa, tetapi itu isinya lelucon-lelucon yang diciptakan oleh Gus Dur gitu. Ada banyak lelucon yang itu lintas agama gitu, ya kan? Nah itu menunjukkan bahwa dalam ketika bicara soal pluralisme maka kita bisa melakukan itu tidak dengan serius sekali gitu. Jadi gini. Dialog antar agama itu kan bukan berarti tidak hanya soal saling memahami satu sama lain, bukan hanya soal dialog teologis, tetapi dialog antar agama itu harus sampai pada dialog praksis ya, dialog praksis. Dan sekali lagi itu dialog, ketika kita bicara soal dialog praksis atau dialog aksi ya, dialog action itu otomatis maksudnya adalah kita melakukan kerjasama untuk merespon isu-isu bersama itu, problem bersama ya, terkait dengan itu tadi, problem-problem yang sifatnya keseharian kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, Gus Dur ini dalam konteks dialog antaragama tidak hanya menjadi inspirasi bagi kita di dalam negeri, tetapi juga sudah diakui secara internasional. Jadi pada tahun berapa itu Gus Dur, tahun berapa? 99 2000 sampai 2000 berapa itu Gus Dur menjadi salah satu presiden dari WCRP, World Conference on Religion and Peace. Ini sebuah organisasi internasional yang sangat penting, dan ini sekarang mengganti nama menjadi Religions for Peace ya. Jadi bagaimana agama-agama, dari namanya aja udah kelihatan Religions for Peace. Jadi bagaimana agama-agama itu harus mempunyai kontribusi yang nyata bagi perdamaian dunia. Ya karena memang itu tadi seperti Hans Kung bilang ya. Saya kira teman-teman sudah tahu Hans Kung siapa ya. Hans Kung itu salah satu tokoh Katolik yang punya concern dan karya dalam dialog antar agama. Jadi Hans Kung bilang tidak ada perdamaian di dunia tanpa perdamaian antar agama ya. Dan tidak ada perdamaian agama tanpa dialog. Nah gitu. Jadi itu yang disampaikan Gus Dur. Masih ada berapa menit lagi, Mas? Kurang 3 menit lagi, Mbak. Boleh 3 menit lagi. Cek. Berapa menit? Berapa? 3 menit lagi, Mbak. Oke. Baik, 3 menit lagi. Saya kira nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Nah, kalau kita melihat tadi sosok Gus Dur itu dalam bagaimana Gus Dur memahami, kemudian mensikapi dan bertindak dan membela problem-problem pluralisme atau problem-problem terkait dengan keberagaman di Indonesia, maka satu hal yang penting yang perlu kita teladani dari sosok Gus Dur adalah bahwa Gus Dur itu konsisten membela kelompok-kelompok yang tertindas, ya, kelompok minoritas agama. Ini yang patut kita teladani dari seorang Gus Dur, karena sosok seperti Gus Dur ini yang dibutuhkan saat ini, gitu, ya kan? Jadi
problem-problem kebebasan beragama dan berkeyakinan kan semakin semakin kesini semakin tidak berkurang, tetapi bisa bertambah, bahkan sebenarnya tantangan itu lebih besar ya, karena itu tadi seperti saya bilang tidak hanya di interfaith gitu, lintas agama, tapi juga di internal agama. Nah, disitulah kita bisa meneladani Gus Dur sebagai sosok yang betul-betul konsisten membela kelompok tertindas dan membela yang didiskriminasi gitu. Nah, dalam konteks ini saya kira Gus Dur menjadi panutan yang perlu kita ikuti teladannya. Di samping mungkin ada banyak tokoh lagi, tetapi saya kira belum ada orang yang sekonsisten Gus Dur ya. Konsisten itu dalam pengertian baik itu dipuji ketika dipuji atau itu bisa jadi sebaliknya. Artinya konsistensi itu akan memiliki dampak yang belum tentu positif, tetapi bisa juga orang itu salah memahami atau bahkan apa yang dilakukan Gus Dur itu kemudian orang mempertanyakan atau bagaimana. Tetapi Gus Dur ini konsisten karena basis beliau adalah nilai-nilai yang dia anut itu adalah bagaimana kita sebagai manusia bersaudara, tetapi juga kita perlu memperjuangkan kemanusiaan kita. Jadi saya kira mungkin itu ya. Jadi concern utama Gus Dur itu adalah manusia dan kemanusiaan. Ya. Jadi di atas itu itu yang paling tinggi, dan itu bisa kita rinci lagi nanti kalau dalam Islam akan ketemu dengan misalnya maqasidus syariah dan sebagainya. Jadi itu kalau kita mau belajar soal bagaimana sosok Gus Dur ini, kita tidak hanya cukup satu kali bicarain ya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari. Saya kira itu mungkin nanti Romo tentu saja akan menambah, menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwin telah menyampaikan mengenai pluralisme Gus Dur ya. Jadi pembacaan yang sangat kritis sekali yang disampaikan oleh Mbak Wiwin. Jadi bagaimana Gus Dur itu memahami agama, memahami Islam itu menjadi solusi bagi agama-agama yang lain. Jadi agama sebagai kritik sosial gitu kan. Kemudian juga bagaimana Gus Dur, landscape pemikiran Gus Dur yang disampaikan Mbak Wiwin dari perspektif dialog antar agama, karena Mbak Wiwin co-founder Sri Kandi ya. Sri Kandi ini berarti perempuan semua ya Mbak Wiwin ya, nggak ada yang laki-laki kan kalau Sri Kandi? Anggotanya perempuan semua, tapi kalau yang ikut-ikut acara mah boleh cowok-cewek. Kirain Mas Jemi mau ikut gabung jadi Sri Kandi kan? Enggak, Sri Kanda dong. Oh, Sri Kandi. Iya, jadi Mbak Wiwin sebagai co-founder dari Sri Kandi Lintas Iman menjelaskan mengenai tadi dari sisi dialog antar agama. Jadi bagaimana Gus Dur itu, peran-peran Gus Dur dalam membela minoritas, mengenai bagaimana pembelaan terhadap Ahmadiyah, kemudian bagaimana terhadap yang sekarang lagi Cina, Konghucu gitu ya. Dan masih banyak sekali yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wiwin, dan nanti akan lebih sempurna jika pembahasan atau perbincangan mengenai pluralisme Gus Dur itu akan disampaikan oleh Romo Samsi, karena Romo akan melihat dari landscape pemikiran Gus Dur terkait pluralismenya dari landscape lokal Gorontalo mungkin. Mungkin Romo silakan diaktifkan videonya boleh. Nah, ini dia Romo Samsi Komalingo. Waktu Romo masih sama, waktu kita 20 menit. Jadi Romo menyampaikan sekilas mengenai bagaimana perbincangan kita kembali mengenai pluralisme Gus Dur. Silakan Romo, waktu 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita sekalian. Salam kenal buat Mbak Wiwin. Alhamdulillah ini kali pertama saya melihat langsung Mbak Wiwin, karena memang nama ini sudah begitu nama ini tidak asing lagi di telinga saya. Karena saya juga adalah alumni dari CRCS UGM
dan alhamdulillah kembali ke Gorontalo bisa berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat terutama yang di Gus Durian. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Iwin tadi sudah sangat-sangat sempurna karena beliau adalah murid langsung dari Gus Dur, sementara kita ini hanya banyak membaca pikiran-pikiran Gus Dur lewat buku-buku yang ditulis oleh Gus Dur maupun beberapa pikiran yang disampaikan oleh teman-teman. Dan saya kira apa pandangan saya tentang pluralisme ala Gus Dur tidak akan seperti sesempurna pandangan Mbak Wiwin, karena itu tadi perbedaan antara murid dengan kita yang hanya sekedar membaca dan kemudian mengenal Gus Dur dari berbagai macam tulisan. Tapi saya insya Allah tidak akan mengurangi rasa terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk menyampaikan, untuk terlibat dalam webinar pada malam ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa pertanyaan besar adalah apakah kemudian pluralisme itu sebagai berkah atau bencana, sebelum saya masuk ke atau menambah apa yang disampaikan oleh pluralisme ala Gus Dur. Karena beberapa pandangan kaum fundamental yang di Islam itu adalah, atau katakanlah pandangan-pandangan kaum agamawan yang garis keras gitu, bahwa mereka punya pandangan bahwa pluralisme agama itu menimbulkan problem bagi agama, bagi agama-agama dunia dalam seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Karena pandangan mereka bahwa faktanya pluralisme ini menganggap bahwa semua agama itu adalah sama. Jadi Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu adalah sama. Apakah itu secara teologis ataukah apanya begitu. Nah, yang berikut juga karena pluralisme bagi mereka adalah sebuah paham keberagaman yang lahir dari Barat, yang dibawa oleh dua tokoh yang kita kenal sebagai John Hick dan Fridtjof School ya. Ada dua aliran besar yang kemudian diusung oleh mereka. Dalam pertama adalah global theology dan yang kedua adalah transcendent unity of religion. Ini yang bisa kita temukan di beberapa tulisan-tulisan, termasuk bacaan kita misalnya terhadap buku yang ditulis oleh John Hick tentang The Problem of Religious Pluralism. Di Indonesia, paham pluralisme agama telah disebarkan oleh oleh kalangan Muslim liberal, katakanlah seperti Ulil Absar Abdallah, kemudian juga dari kalangan beberapa teman-teman ya, termasuk Budi Munawar Rahman, yang kemudian melalui gagasan mereka bahwa pluralisme agama adalah muncul karena dengan dalih toleransi ya. Problem yang paling nyata yang terjadi bisa kita lihat di masyarakat dari paham pluralisme agama adalah upaya menghilangkan pokok-pokok ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran atau hadis, yaitu dengan cara misalnya menyamakan semua agama dengan dalih toleransi. Ini beberapa pandangan yang coba dikemukakan oleh kelompok-kelompok agama yang saya kira sangat fundamental dalam melihat pluralisme agama. Misalnya kita lihat di Hindu ada seorang cendekiawan Hindu namanya Fra Gaetano Morales, itu kemudian mengecam keras orang-orang Hindu. Romo putus ya. Romo jaringannya putus, Romo. Cek Romo. Cek Romo jaringan kayaknya.
Oke teman-teman, sambil menunggu Romo kembali, jadi bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, peserta Bandayo Gus Durian, bagi ada yang kalau ada yang ingin ditanyakan, jadi bisa langsung raise hand atau komen di Q&A sini ya, ada kolom Q&A, kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mbak Wiwin dan ada Romo Samsi Pemalingo. Romo Samsi masih sudah join? Kak Jemi, tolong bantu Romo Samsi sudah join kembali. Cek. Kak Jemi cek. Romo ini lagi berupaya masuk dia. Oh, oke. Atau dikasih ke Mbak Wiwin dulu? Ya, nanti sekaligus nanti kita tadi ada yang raise hand, nanti sekaligus sambil Romo masuk lagi itu. Gitu aja ya. Jadi teman-teman juga kalau ingin belajar lagi lebih dalam terkait bagaimana pemikiran Gus Dur, tidak hanya dalam sisi pluralismenya saja. Jadi teman-teman bisa juga daftar, nanti kita akan membuka kelas pemikiran Gus Dur sesi 2 ya, yang akan diselenggarakan pada tanggal berapa Kak Jem ya? Tanggal 18. 5 hari lagi, tanggal 18. Jadi persyaratan dan lain-lainnya kalian bisa follow fanpage kita, Gus Durian Gorontalo, Facebook juga ada, Instagram ada, kemudian juga ada di Twitter juga ada. Kalian bisa gabung di situ. Kalian bisa ikuti persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi bagi teman-teman yang belum join untuk ikut bersama kami di kelas pemikiran Gus Dur, nanti di situ juga kita akan ketemu kembali dengan Mbak Wiwin. Oke, Romo udah masuk lagi. Romo udah masuk. Ya, Romo sudah masuk. Cek Romo. Sudah masuk deh. Kasih aktif. Kak Jemi. Kasih aktif video Romo. Atau kalau tidak, Romo videonya dikasih mati boleh. Ada, dikasih mati boleh ya. Iya. Ya, mohon maaf agak gangguan jaringan ini. Siap. Iya, saya lanjut ya. Ya. Tadi putus, misalnya pandangan dari kalangan tokoh Katolik, tokoh sekaliber Paus Yohanes Paulus II itu telah mengeluarkan sebuah doktrin yang disebut dengan Decret Dominus Jesus ya, pada tahun 2000 untuk menolak paham pluralisme agama. Nah, dekret ini menyatakan syarat tegas penolakan Gereja Katolik terhadap paham pluralisme agama, sekaligus mempertegas kembali bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pengantar keselamatan Tuhan, dan tidak ada yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus. Dan itu ditegaskan dalam surat Yohanes, kalau tidak salah ayat 14 dan ayat 23. Di Islam sendiri, misalnya pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap hal kuncinya masing-masing, dan kunci surga itu adalah tauhidullah. Tauhidullah artinya berarti ya Islam. Kalau ingin masuk surga berarti harus memeluk agama Islam. Nah, ini saya kira beberapa pandangan yang mencoba menolak pluralisme agama. Sementara Romo bisa diaktifkan videonya, Romo? Baik, bisa. Oke, ya. Lanjut ya. Jadi lanjut, sebetulnya kalau kita paham dengan baik, pluralisme itu doktrinnya adalah bahwa agama itu harus mengakui kebenaran agama lain. Misalnya Islam harus mengakui kebenaran agama Kristen juga sebaliknya. Islam mengakui kebenaran agama Hindu dan seterusnya. Karena apa? Karena inti dari pluralisme itu adalah relativitas kebenaran pada setiap agama-agama di dunia. Ya. Jadi tidak boleh ada kepemilikan secara tunggal kebenaran itu. Karena apa? Karena
ini menjadi sebuah bentuk toleransi untuk memelihara kerukunan kerukunan hidup antar umat beragama di tengah keragaman yang ada. Jadi relativitas kebenaran agama itu sebagai sebuah counter terhadap kepemilikan ketertunggalan atas kebenaran yang dimiliki oleh salah satu agama misalnya, ya. Jadi Islam harus misalnya menerima bahwa Kristen juga benar, Islam juga harus menerima Hindu itu benar, Islam juga harus menerima bahwa agama Buddha itu benar. Dengan menyatakan bahwa semua agama benar, maka para pengusung pluralisme itu berharap tidak ada lagi agama yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran hakiki, atau tidak ada lagi satu agama yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran tunggal begitu. Karena apa? Karena pluralisme agama menurut John Hick adalah menjelaskan bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi dari realitas yang satu atau real. Nah, antara pemikiran John Hick kemudian Fritjof Schuon misalnya, Fritjof Schuon lebih pada pendekatan esoterik, melihat bahwa walaupun pada wilayah eksoterik itu ada perbedaan jalan yang ditempuh oleh masing-masing agama, tapi pada wilayah esoterik menurut Fritjof Schuon itu ada titik temu, apa yang disebut dengan the unity of God begitu, ada kesatuan Tuhan karena semua agama yang ada, agama dunia dalam bahasa Weber itu mengakui tentang keesaan Tuhan, sehingga sekalipun jalan yang berbeda tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan yang satu, bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan sang pencipta alam, atau dalam istilah John Hick itu adalah sebagai the real begitu ya. Nah, bagaimana Gus Dur melihat pluralisme? Tadi saya kira sudah dijelaskan sama Mbak Wiwin. Saya ingin menambah sedikit bahwa konsep pluralitas Gus Dur adalah dia bersifat non-different begitu, yang mengakui yaitu sebuah pengakuan atau sebuah penghormatan terhadap keberagaman agama, ya. Jadi dalam pluralisme Gus Dur itu adalah non-indifferent begitu, ya. Gus Dur menyatakan ada perlunya 3 nilai yang tadi disebutkan oleh Mbak Wiwin yang harus dimiliki oleh setiap kita umat beragama, karena dalam pluralisme agama menurut Gus Dur yang terpenting itu adalah kebebasan, kemudian juga keadilan dan musyawarah, di mana itu semua dilakukan untuk menghadirkan pluralitas sebagai sebuah kemaslahatan bangsa, ya. Jadi Gus Dur menghargai pluralitas non-indifferent itu, di mana pluralitas agama pada dasarnya merupakan sebuah realitas dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang majemuk. Kedua, misalnya juga pluralitas agama dalam pandangan Gus Dur itu dalam perspektif pendidikan, misalnya agama Islam adalah Islam tidak memandang pluralitas sebagai sebuah perpecahan, ya, atau sebagai sebuah bencana, tapi pluralitas dianggap sebagai sebuah rahmatan lil alamin, atau sesuatu yang sunatullah, yang bersifat given, yang merupakan pemberian Tuhan. Karena dalam buku saya tulis tentang buku saya berjudul Membumikan Dialog Liberatif. Jadi kenapa Tuhan menciptakan pluralisme atau keberagaman? Karena itu adalah ilat begitu. Jadi sebab, ya, bahwa Tuhan kalau Tuhan mau, maka Tuhan yang sebetulnya akan bisa menjadikan satu. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Dia ingin menciptakan kemajemukan di mana kita saling berlomba-lomba, atau dalam istilah Islamnya adalah fastabiqul khairat. Dan menurut Gus Dur, bahwa perbedaan keyakinan secara teologis itu tidak akan menghalangi untuk bekerja sama antar Islam dengan agama lain. Misalnya tadi yang disebutkan, misalnya tema-tema yang menyangkut masalah-masalah kemanusiaan, misalnya masalah kebodohan, masalah kemiskinan. Misalnya juga kita bisa lihat dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, kalau
acara 17-an itu biasanya dalam masyarakat yang plural itu mereka saling bekerja sama, tapi tidak membicarakan soal akidah, misalnya bagaimana akidahmu sebagai orang Kristen, tidak. Semua bicara tentang bagaimana kita membersihkan selokan ini dari kotoran, bagaimana lingkungan kita bersih, dan bagaimana lingkungan kita sehat, dan bagaimana kita saling membawa satu sama lain. Saya kira itu barangkali yang sementara ini bisa saya sampaikan. Insya Allah akan berkembang dalam dialog, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kira itu dari saya semata. Terima kasih. Luar biasa sekali penyampaian dari Romo Samsi. Terima kasih kepada Romo Samsi yang telah menyampaikan secara gamblang mengenai pluralismenya Gus Dur ya. Tadi bagaimana dari sisi keberagamaan sama-sama, karena Romo Samsi juga sebagai ketua atau forum komunikasi lintas iman, beliau dari sudut pandang bagaimana keberagamaan agama ya, bagaimana menciptakan kedamaian, menciptakan bagaimana keteraturan dari agama. Ini sangat menarik jika kita melihat kondisi sekarang, banyak paham-paham yang mengatakan kembali kepada Al-Qur'an ya. Tetapi mereka menafikan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu juga mengafirmasi pluralisme agama. Bukan begitu ya. Nanti itu akan dibedah oleh Mbak Wiwin dan Romo. Apalagi Romo ini sudah banyak buku yang beliau tulis mengenai keberagamaan. Apalagi ada buku yang beliau tulis itu yang judulnya Fenomenal. Tuhan agamamu apa gitu kan. Nah, ini yang sempat juga di lock ya oleh Polda di sini ya, Romo ya, sempat di nanti itu mungkin bisa diceritakan. Nah, ini saya bertanya kepada sebelum peserta, saya ingin mengafirmasi bahwa apakah benar Al-Qur'an ini, katanya Al-Qur'an itu kitab pluralis sebenarnya. Gus Dur sering menyatakan bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya kitab yang pluralis, dia mendukung keberagamaan. Ya, mendukung keberagamaan. Tapi ini dibantah oleh para kelompok sebelah bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam gitu kan. Nah, ini yang menjadi klaim mereka gitu kan. Sehingga menafikan bahwa agama-agama lain itu tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin ini nanti bisa sedikit banyak bisa disinggung juga oleh kedua narasumber kita. Mungkin langsung saja ada berapa orang tadi yang raise hand, saya persilahkan kepada Muhammad Rizaldi, kemudian ada Sanji dan Amrah tadi yang raise hand. Ini ada satu lagi yang raise hand. Dimulai dari Muhammad Rizaldi, silakan. Bisa dibuka ininya juga boleh. Saya promosi. Silakan Muhammad Rizaldi. Kak Jemi, tolong bantu buka video Muhammad Rizaldi Gobel untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Muhammad Rizaldi, jadi bertanya. Mumpung ada dua pakar lintas iman ini, dialog lintas iman, beliau kedua-duanya sangat concern dalam dialog antar agama, baik Romo Samsi maupun Mbak Wiwin. Muhammad Rizaldi, halo. Muhammad Rizaldi kayaknya udah nggak ada. Ada ini. Saya sudah sambung dijadikan panelis. Atau langsung ke Sanji. Dipersiapkan ya Sanji dan Amrah tadi raise hand. Sebelum itu saya membacakan pertanyaan dari peserta yang lain di question and answer Q&A.
ada pertanyaan dari siapa yang tidak ada nama mungkin. Pemikiran Gus Dur yang sangat terpakai dan terterima di kalangan umum termasuk mancanegara. Contoh Greg Barton dari Australia, bahkan Perdana Menteri Israel sangat kagum dengan nilai-nilai yang ada pada Gus Dur. Tapi kenapa di Indonesia khususnya kaum tertentu atau kelompok tertentu itu sangat membenci Gus Dur? Bahkan sampai syariat Gus Dur dikatakan kafir dan lain-lain. Mohon pencerahannya dari narasumber. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi dari Mbak Wiwin dulu. Silakan Mbak Wiwin. Oke, terima kasih. Iya, pertanyaannya menarik ya. Jadi memang kalau kita menelusuri perjalanan hidup Gus Dur, termasuk perjalanan intelektualnya, itu kita bisa memahami kenapa beliau itu diterima di kalangan internasional, tapi di dalam negeri sendiri malah ada yang membenci gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak terlepas dari sosok Gus Dur yang yang unik, tetapi juga nyentrik ya. Unik, nyentrik gitu. Jadi Gus Dur ini kan kalau boleh saya katakan beliau itu punya pemikiran gagasan yang beyond melewati batas, melewati generasinya gitu. Jadi maksudnya pandangannya itu sangat visioner. Kemudian karena keluasan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dan jaringannya, maka dan juga cara komunikasi Gus Dur yang mungkin di sebagian kalangan itu belum bisa diterima. Nah, saya pikir memang bagi seseorang sosok seperti Gus Dur yang punya banyak dimensi, tetapi juga sebagai sosok intelektual, aktivis, kemudian negarawan juga ya, itu memang pasti ya di mana-mana itu ada yang pro dan kontra gitu. Nah, bagi yang kontra itu saya kira karena mungkin bisa dilatari oleh banyak hal. Jadi yang membenci Gus Dur itu bisa dilatari oleh banyak hal. Artinya kita tidak bisa menggebiah-uyah bahwa hanya satu nih alasan orang membenci Gus Dur. Ada pasti banyak alasan di situ ya. Jadi bisa jadi karena orang itu belum memahami apa yang sesungguhnya dikatakan Gus Dur itu. Jadi hanya memahami luarnya saja, atau kedua bisa jadi karena ada perbedaan cara pandang atau ideologi yang itu melihat apa yang diperjuangkan atau yang dipromosikan Gus Dur itu ya sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan oleh orang itu. Jadi bisa jadi itu ada banyak reasoning alasan ya. Nah, tapi saya pikir secara umum kan memang bukan hanya di kalangan orang yang membenci Gus Dur, bahkan para kiai atau mungkin tokoh-tokoh NU juga di awal-awal itu kan banyak yang tidak bisa langsung memahami Gus Dur gitu. Apa yang disampaikan Gus Dur, apa yang diperjuangkan Gus Dur itu belum tentu juga langsung dipahami oleh kalangan NU sendiri gitu. Jadi makanya Gus Dur itu termasuk sosok yang kontroversial juga gitu di eranya ya gitu. Mungkin kalau Gus Dur sekarang masih hidup juga kemungkinan Gus Dur juga melakukan atau menyampaikan hal-hal yang mungkin kontroversi gitu. Tetapi seperti kita ketahui nanti misalnya apalagi teman-teman yang sudah ikut KPG gitu, ikut kajian-kajian tentang Gus Dur dari aspek yang lain, itu pasti sudah memahami kenapa Gus Dur menjadi kontroversial gitu ya. Nah, adapun di level internasional, saya kira Gus Dur sangat dikagumi ya karena pemikirannya, gagasannya, perjuangannya itu yang menurut saya itu sangat universal, sangat konsisten itu tadi. Jadi di level internasional kan nggak mungkin orang menghargai sosok yang tidak konsisten atau tidak mempunyai nilai-nilai yang diperjuangkan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat
perjuangan Gus Dur itu kan nilai-nilai itu yang selalu konsisten beliau perjuangkan apapun respon, apapun tantangan yang dihadapi gitu. Saya kira itu. Jadi jangankan Gus Dur ya, orang saya aja dulu zaman kan, jadi saya itu dulu di Intervide juga ya, jadi saya itu lama, bahkan pertama kali organisasi yang saya ikutin, yang saya jadi staff itu adalah Intervide gitu. Jadi pada tahun 1999 itu 1999 saya sudah mau selesai kuliah S1 itu saya waktu itu staff Intervide, diberi kesempatan untuk ikut sidang ke-7 di Jordan di Amman, WCRP itu di mana Gus Dur waktu itu masih sebagai Presiden Republik Indonesia dan salah satu Presiden WCRP. Jadi saya waktu itu juga rombongannya bersama Cak Nur, bersama siapa, ada banyak tokoh termasuk Mas Ulil gitu. Nah saya ketika itu pada tahun 2000-an itu, 2000 sekian itu, saya suka iseng aja Google nama saya gitu. Ya di internet gitu, ternyata ada yang memasukkan nama saya sebagai kelompok salah satu orang yang halal darahnya gitu. Serius, saya heran juga. Aku bilang gitu. Benar. Jadi bersama kan ada ratusan tuh termasuk Mas Uli. Nama saya kok ada di situ gitu. Aneh juga gitu. Jadi apalagi Gus Dur ya, yang perjuangannya luar biasa gitu, itu pasti ada lebih banyak yang benci. Saya aja yang tidak ada apa-apanya juga ada kok yang membenci gitu. Dengan perjuangan yang sesungguhnya dalam konteks Indonesia itu sangat-sangat penting. Satu hal lagi saya kira sebelum pertanyaan berikutnya. Jadi saya tuh selalu mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak TH Sumartana. Pak TH Sumartana itu sahabat Gus Dur ya. Beliau adalah pendiri Institut Dian Intervide, almarhum. Beliau sering mengatakan bahwa pluralitas atau keberagaman itu adalah, keberagaman SARA itu adalah ibu kandung Indonesia gitu. Ibu kandung bangsa Indonesia. Jadi kalau kita mengingkari keberagaman itu, maka kita sama dengan mengingkari ibu kandung kita, gitu. Itu mungkin. Makasih. Makasih Mbak Wiwin. Tadi sudah menyampaikan bagaimana tadi pertanyaan mengenai nilai-nilai Gus Dur ya. Gus Dur diterima di luar negeri, sedangkan di kampungnya sendiri di Indonesia dia tidak diterima secara menyeluruh gitu kan. Banyak pemikiran-pemikirannya yang ditolak oleh orang yang belum paham terkait Gus Dur, karena Gus Dur itu sudah berpikir jauh ke depan, visioner seperti yang disampaikan oleh Mbak Wiwin tadi. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mbak Wiwin, pendapat Ibu mengenai sosok Gus Dur sendiri. Ibu kan selaku muridnya. Itu tadi sudah sedikit banyak juga sudah disampaikan, bisa ditambah lagi Mbak Wiwin, perspektif sebagai murid mengenai sosok Gus Dur itu bagaimana? Iya, ini pertanyaannya personal. Jadi saya jawab juga ya berdasarkan pengalaman personal. Jadi sebenarnya saya juga malu sebenarnya, ya siapapun yang meneladani Gus Dur bisa dikatakan muridnya. Tapi memang saya termasuk yang untung sempat ketemu langsung, sempat berguru langsung ada beliau, dalam artian bukan sebagai murid yang intens, tapi kan Gus Dur ini juga salah satu penasehat atau penasihat penting ya di Intervide itu. Jadi memang ketika Gus Dur ke Jogja itu selalu kita minta untuk ke Intervide dan memberi ceramah begitu. Juga seperti saya sampaikan tadi, saya sempat bersambungan beliau, tentu saja beda pesawat ya. Beliau pesawatnya Presidenan khusus gitu. Mengikuti itu tadi sidang umum World Conference on Religion Peace di Jordan, dan waktu itu setelah kemudian dilanjutkan beberapa pertemuan, bahkan kemudian berilah ICRP. Sebagian teman mungkin tahu ya, Asian Conference on Religion Peace. Waktu itu ketua adalah almarhum Dr. John Effendi, itu sahabat Gus Dur juga, salah satu intelektual Muslim yang bergerak di bidang pluralisme dialog. Pak John Effendi pendiri Intervide. Jadi bagi saya sosok Gus Dur itu sangat
hanya inspirator, menginspirasi, tetapi menurut saya yang terpenting adalah sebagai panut dalam terutama konsisten, karena itu hal yang tidak mudah ya, tidak mudah bagi seorang leader, seorang pemimpin untuk konsisten, dan itu yang bagi saya sangat sangat bukannya berkesan tapi sangat tepat gitu. Dan secara personal kalau ketemu dengan Gus Dur langsung gitu ya, itu bawaannya ya ceria gitu. Karena Gus Dur selalu bicara selalu mengeluarkan joke gitu, baik di dalam diskusi maupun tidak diskusi gitu. Saya misalnya waktu Dur ke Jogja waktu itu beliau sudah jadi persen apa saya lupa sudah turun itu kerja, kemudian saya berkenan untuk menjemput beliau di hotel gitu. Nah ternyata beliau lagi masih makan kan, jadi itu salah satunya sop buntut. Jadi saya itu duduk dekatnya beliau sambil makan itu, tapi sambil guyon-guyon gitu, asik banget gitu. Udah kayak pokoknya di dekat beliau bukan hanya terinspirasi dari apa yang disampaikan, tetapi secara feelingnya itu merasa damai gitu. Jadi jelas sebenarnya sosok negara, sosok bangsawan yang diperlukan Indonesia, yang masyarakatnya maju dan sedang mengalami tantangan-tantangan yang menurut saya semakin hari semakin besar gitu. Saya kira itu mungkin ya yang bisa saya ceritakan. Yang lain-lain tentu saja setiap orang punya kesan sendiri, tetapi bagi saya Gus Dur itu bukan hanya bapak bangsa, tapi itu teladan dalam banyak hal, terutama konsistensinya. Itu yang belum saya lihat. Mungkin ada hanya beberapa orang saja di tokoh bangsa itu yang konsisten seperti beliau. Itu ya. Luar biasa. Jadi sangat beruntung sekali nih kita langsung bertemu dengan muridnya. Bahkan pernah Mbak Wiwin pernah makan bersama Gus Dur gitu kan dalam satu meja. Luar biasa. Jadi bukan makan bersama, beliaunya aja yang makan, kitanya yang lihat aja dekat-dekat. Oh gitu. Kita makan bersama Mbak Wiwin. Ya jadi gitu tadi pertanyaan dari saudara siapa tadi ya, Fadli Haju yang bertanya mengenai sosok Gus Dur secara person, Mbak Wiwin sebagai selaku muridnya. Ada pertanyaan kembali untuk untuk Romo deh. Ini ada pertanyaan untuk Romo. Romo, saya mau bertanya, sebagai salah satu tokoh pluralisme khususnya di Gorontalo sendiri sebagian masyarakat belum memahami apa dan bagaimana pluralisme itu sendiri. Itu ditandai masih ada beberapa daerah di Gorontalo mengalami konflik hanya diakibatkan oleh perbedaan paham agama. Nah, hal ini berarti agak sulit pluralisme diterima. Nah, apakah agama lain tidak memahami pluralis khususnya di Gorontalo? Lalu bagaimana Romo memahami ini? Nah, pertanyaan yang mantap ini, karena Romo selaku founder Forum Komunikasi Lintas Iman di Gorontalo. Silakan Romo, bisa langsung dijawab. Baik, pengalaman kami di Provinsi Gorontalo, saya kira memang di tahun-tahun 2005 setelah saya kembali dari Jakarta itu, kemudian saya pertama kali diundang sebagai pembicara di radio Smack FM kalau tidak salah yang ada di Limpoto. Itu temanya tentang pluralisme agama, dan itu sontak langsung mendapat reaksi ya dari berbagai macam kalangan, penolakan terhadap itu. Kemudian juga bertemu dengan beberapa komunitas agama lain di Gorontalo, katakanlah ya sudah kita tahulah HTI, kemudian beberapa itu ada Wahda juga,
yang ketika itu kami beberapa kali bertemu dalam diskusi dialog publik, semua menolak tentang gagasan pluralisme ya. Karena bagi saya mereka juga melihat mereka juga tidak punya pengetahuan yang baik terhadap pluralisme. Mereka kurang begitu membaca, kurang begitu menelaah beragam tulisan tentang pluralisme, hanya kemudian karena ada tokoh mereka yang mengatakan bahwa pluralisme itu adalah sesat, ya mereka juga ikutan ya. Misalnya juga dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia ketika itu yang mengharamkan sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberal. Ini saya kira juga kemudian menjadi dalil yang kuat bagi mereka untuk menolak pluralisme. Tapi saya menilai bahwa kita sebetulnya belum begitu siap menerima perbedaan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ini sebetulnya substansi dari ayat. Nah, kalau kita lemparkan ke mereka mengatakan, nah itu ayat itu saja yang seringkali dijadikan dengan dasar. Saya kira tidak. Kalau mereka baca buku saya tentang Tuhan agamamu apa, atau juga memberikan dialog liberatif, saya kira ada beberapa ayat yang saya kutip yang kemudian mendukung bahwa bagaimana Al-Quran melegitimasi perbedaan agama-agama yang disebut dengan pluralisme itu. Nah, karena belum bersedia menerima perbedaan itu, dan kemudian menjadi problem di kalangan kita bahwa Islam bahwa masyarakat Muslim adalah satu-satunya masyarakat yang dalam tanda petik yang harusnya harus hidup di bumi ini. Selain itu tidak ada. Saya kira ini juga sebuah pendapat yang keliru, karena itu menunjukkan bahwa ketidakpemahaman mereka terhadap beberapa ayat Al-Quran yang bicarakan tentang keragaman ya. Itu pertama. Yang kedua, Gorontalo ini sebetulnya welcome. Kita punya Gorontalo itu sangat terbuka dengan apa saja. Hanya karena persoalan beberapa kalangan, beberapa orang yang kemudian belajar di Arab, belajar di Madinah, atau belajar di Mekah atau di mana, yang kemudian kembali ke Indonesia, di sana mereka diisi kepalanya untuk tidak mengharamkan pluralisme atau tidak menerima perbedaan, sehingga kemudian muncullah dari sikap mereka, tidak hanya pemikiran tapi juga perilaku, sikap, tindakan untuk menolak itu. Dan saya kira kalau mereka mengaku sebagai umat Rasul, harusnya mereka juga meneladani Rasulullah, karena Rasulullah bagaimanapun sebagai seorang Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, tapi dia juga tetap memberikan perlindungan terhadap kaum kafir ya, memberikan perlindungan terhadap mereka yang berbeda dengan mayoritas umat Islam ketika itu. Nah, jadi pertanyaan mendasar adalah apa sebetulnya alasan mereka menolak pluralisme ya. Argumentasi yang mereka bangun itu tidak didasarkan pada sebuah argumentasi yang baik, tidak didasarkan pada sebuah argumentasi yang bersifat sosiologis, tidak didasarkan pada sebuah argumentasi yang bersifat antropologis. Mereka melihat ini dalam perspektif hitam putih ya, halal haram. Kalau yang sesuatu yang tidak sesuai dengan dalam Al-Quran, atau yang tidak sesuai dengan mayoritas pemahaman mereka, maka itu sesuatu yang haram atau yang mereka tolak. Dan itu saya kira di Indonesia ini begitu sangat kuat ya. Bagaimana kehadiran kelompok-kelompok Islam garis keras yang kemudian juga menolak pluralisme sementara. Dan itu kita lihat misalnya begini, misalnya di dalam bulan Desember misalnya ada perayaan Hari Natal, itu kemudian setiap tahun ini menjadi problem ya. Apakah boleh tidak mengucapkan selamat Hari Natal kepada umat Kristiani? Mereka di kalangan mereka mengatakan itu haram, karena berarti man tasyabbaha min qaumin fahuwa minhu. Karena siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Tapi saya kira mereka kurang memiliki akses pengetahuan terhadap ilmu sosial, sehingga tidak mampu memahami gejala-gejala sosial, atau melihat sebuah fenomena sosial, atau misalnya melihat sebuah realitas sosial yang terjadi di negeri kita ini.
eh, bagi mereka mengucapkan selamat hari Natal adalah sebuah bentuk kekafiran, karena itu mereka keluar bagi pendapat mereka, maka itu keluar dari agama. Saya kira ini juga pendapat yang mengada-ngada ya. Kalau baca bukunya Quraisyab, tapi kalau kita menggunakan mengutip pendapat Quraisyab, bagi mereka sama aja. Tapi saya ingin katakan bahwa Profesor Quraisyab itu mengatakan bahkan Nabi Isa pun Nabi Muhammad pun mengucapkan hari kelahiran, selamat atas hari kelahiran Yesus atau Isa alaihissalam. Nah, jika demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak keberbedaan, menolak pluralisme, atau misalnya mereka anggap bahwa pluralisme adalah sebuah paham. Tapi pluralisme ini kan beda dengan paham-paham yang lain, misalnya kapitalisme, kemudian pemahaman liberalisme, karena saya kira justru bahasa itulah yang kemudian memberikan sebuah semangat ya. Karena apa? Karena kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang, kalau saya mengutip pendapatnya almarhum T.H. Sumartana, pengakuan kita terhadap perbedaan itu masih sangat bersifat koeksistensi ya. Sementara menurut T.H. Sumartana harusnya lebih beranjak, lebih move on, tidak hanya koeksistensi tapi juga harus proeksistensi, bahwa perbedaan itu tidak hanya sebagai sebuah pengakuan, tapi harus ada keterlibatan begitu antara kita dengan mereka, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama ya. Karena apa? Karena kalau pengakuan atas perbedaan itu masih bersifat koeksistensi, ini yang saya kira dalam istilah saya menyebut sebagai sebuah pseudo pluralisme atau pluralisme semu. Dan itu ada di negeri ini. Karena apa? Karena ya mereka juga ingin menggunakan instrumen-instrumen negara untuk menyalurkan kepentingan mereka untuk bisa menguasai kanal-kanal yang kemudian bagi mereka ini adalah menjadi sebuah strategi yang baik untuk mereka berkuasa. Tapi saya ingatkan bahwa saya kembali ke Gorontalo, saya ingatkan bahwa Gorontalo ini itu juga representasi dari sebuah daerah yang sangat plural ya. Misalnya kita ke Wonosari atau kemudian ke Randangan, di sana menunjukkan pluralitas masyarakat yang begitu sangat tinggi. Termasuk juga kota Gorontalo saya kira, karena berdirinya beberapa tempat rumah ibadah. Tapi seringkali saya menjumpai itu tadi yang saya bilang, yang disebut oleh T.H. Sumartana adalah koeksistensi ya. Jadi terkadang kita mencurigai satu sama lain, saling mencurigai satu sama lain, kemudian kadang-kadang juga dalam sebuah komunitas hari ini kita mengatakan kita welcome dengan mereka, atau kemudian kita mengatakan kita ini bersaudara dengan mereka, tapi di saat-saat tertentu kita diuji apakah kemudian pluralitas itu tercermin dari perilaku kita. Nah, ini yang tadi disebut sama Mbak Wiwin, bahwa memang istilahnya konsistensi itu yang saya kira harusnya menjadi sebuah pegangan ya. Tapi memang agak repot. Kita mencontoh Gus Dur ini juga. Gus Dur itu salah seorang pemikir Islam atau tokoh Islam di Indonesia yang sangat konsisten ya. Saya jujur saja ketika saya di Amerika tahun 2013 dan juga 2014, pertama kali saya menginjak KBRI, itu kemudian melihat ada sebuah ruangan yang bertuliskan Kiai Haji Abdurrahman Library, dan saya bertemu dengan orang-orang Amerika karena ketika itu saya mengikuti sebuah kegiatan yang tiap tahunnya ada dan disebut dengan IVLP. Saya bertemu dengan orang-orang di sana, mereka lebih kenal Gus Dur ketimbang yang lain-lain, dan saya kira ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita sebagai orang warga Nahdien. Walaupun Gus Dur itu sendiri di kelompok di warga Nahdien itu juga ada yang menerima, ada yang tidak terhadap pikiran-pikiran beliau. Saya ingin stressing apa yang ditanyakan tadi, bahwa kita belum bersedia menerima perbedaan yang sebetulnya itu sebagai sesuatu yang sunatullah atau something given begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Romo. Saya kira jelas ya. Tadi juga ada pertanyaan yang terkait bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, sudah langsung dijawab oleh Romo Samsi juga.
langsung saja ini ada yang mau bertanya secara langsung, silakan dibuka videonya. Sanji, sahabat Sanji, langsung bertanya kepada kedua narasumber saja. Kak Jamie, tolong bantu dibukakan video. Sanji, silakan. Halo? Ya, silakan. Halo, Sanji. Iya, halo. Ya, silakan. Sampaikan pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya mungkin tidak terlalu banyak, tapi mengingat sosok Gus Dur ini, saya tahu seperti yang sudah banyak dikatakan oleh berbagai kalangan, Gus Dur ini adalah multidimensi. Dia dikenal di berbagai elemen. Nah, kemudian Gus Dur juga dikenal sebagai orang yang begitu kaya dengan humor. Nah, humornya ini mengandung esensi-esensi yang mendalam. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Kak, kira-kira bagaimana sih cara memahami humornya Gus Dur dan esensi-esensi yang terdapat di dalamnya? Mungkin hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kedua dari tadi ada yang tanya lagi, saudara Rizaldi jadi bertanya, atau saudara Amrah jadi bertanya. Kalau tidak, kalau belum, langsung dijawab saja oleh Mbak Wiwin dulu. Saya beri kesempatan. Silakan Mbak Wiwin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Sanji ya. Ya, sebelum menjawab sebenarnya saya ingin sebenarnya mengapresiasi ya teman-teman di Gorontalo. Jadi saya baru pertama kali dan mudah-mudahan ada yang kedua kali nanti ke Gorontalo itu tahun 2015 kalau nggak salah. Amin, itu amin. Iya, Intervidek kita ngadain pertemuan peningkatan kapasitas, workshop peningkatan kapasitas pemuda antariman ya. Itu saya di Gorontalo seminggu salah. Dan dalam kesempatan itu saya sempat kami gitu peserta workshop, dan saya juga ikut ke rumah seorang balik ya dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia gitu. Saya ada mendapat cerita dari beliau bahwa teman-teman Ahmadiyah Gorontalo itu cukup diapresiasi, artinya tidak ada kasus-kasus yang mengkhawatirkan gitu. Dan bahkan bisa dikatakan sampai ada Jemaat Ahmadiyah itu yang menjadi pegawai negeri, pokoknya kerja di Gorontalo gitu. Jadi saya kira itu perlu dipertahankan, dan Gus Durian Gorontalo di sini punya peran yang sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan toleransi itu, meningkatkan terutama bagaimana supaya menjaga dialog itu baik di kalangan intramuslim maupun lintas gitu ya. Sebelum lupa, jadi saya sampaikan. Nah, terkait dengan pertanyaan Sanji, saya kira untuk memahami humor Gus Dur itu apa esensi dari humor Gus Dur, memang perlu dicari asbabun nuzul ya. Bahasnya perlu dicari konteksnya gitu. Jadi mungkin ada buku yang ditulis hanya bercerita tentang kan ini kemarin siapa tuh Hamzah Sahal kan juga sudah
membuat buku tentang humor, humor-humor, salah satunya sebagiannya juga humor-humor Gus Dur. Jadi memang ada beberapa misalnya buku yang diterbitkan yang menceritakan humor Gus Dur itu dalam diceritakan konteksnya, tapi ada juga yang hanya humornya aja gitu, beberapa paragraf, bahkan hanya ada satu paragraf gitu. Nah itu untuk memahami esensinya saya kira memang tidak hanya cukup membaca humornya Gus Dur gitu, tapi perlu juga melihat konteks ketika humor Gus Dur itu disampaikan, konteksnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira justru dengan membaca humor Gus Dur, terus ada misalnya kita ingin mengetahui ini apa sih yang disampaikan Gus Dur sebenarnya dari humornya ini, esensinya apa, nilai-nilai apa yang ingin Gus Dur sampaikan, yaitu kemudian harus membaca tulisan-tulisan lain Gus Dur gitu. Jadi untuk memahami Gus Dur nggak hanya cukup membaca humor-humornya aja atau memahami humornya, tapi yang serius-serius juga penting gitu. Ya karena kalau hanya itu nanti nggak bisa sampai esensinya gitu. Jadi misalnya itu tadi Gus Dur itu sangat punya basis teologis yang kuat gitu dalam gerakan sosialnya gitu. Nah itu yang perlu membaca dengan serius tulisan-tulisan Gus Dur yang serius gitu. Jadi kalau dalam perjalanan intelektual Gus Dur itu kan ada periode di mana tahun 80 sampai 90 itu di mana itu disebut periode ilmiahnya Gus Dur. Zaman keemasan Gus Dur ketika menulis banyak sekali tulisan yang itu sifatnya ilmiah gitu. Selain juga di kolom-kolom gitu, itu di Tempo, di Kompas, misalnya kalau yang ilmiah itu ada di majalah di LP3S itu ya, Prisma, kemudian yang lain-lain. Jadi itu perlu dibaca. Jadi menurut aku untuk memahami humor Gus Dur, maka lihatlah konteksnya dan bacalah tulisan-tulisan Gus Dur yang lain yang serius, yang non humor. Itu ya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Wiwin. Dari sudut pandang Romo sendiri bagaimana untuk memahami Gus Dur dari segi guyonnya itu dan memahami supaya kita paham esensinya itu bagaimana menurut pandangan Romo? Silakan. Ya, saya sendiri sebetulnya pernah diskusi dengan Greg Barton ya. Ya, apa namanya? Apa itu judul bukunya? Islam liberal di Indonesia ya, dan kami juga pernah menjadi pernah kuliah ke Greg Barton, beliau karena sebagai dosen tamu. Memang ini juga saya sempat tanyakan kepada Greg Barton dulu. Saya tanya, apakah Anda setelah Anda melakukan riset yang begitu panjang tentang Gus Dur selain Cak Nur dan sebagainya, apakah Anda memahami Gus Dur tidak hanya humor tapi juga pikirannya? Greg Barton dengan santai menjawab, saya belum memahami dengan baik. Artinya apa? Ya kita saja yang mungkin bacaan terhadap tulisan Gus Dur masih sangat terbatas, apalagi Gus Dur ini sebagai tokoh kontroversial. Saya kira ya kita memiliki kendala di situ ya. Tapi ketika saya membaca beragam tulisan Gus Dur itu ada 3 hal saya kira yang unik dalam cara berpikir Gus Dur. Pertama, Gus Dur itu sangat pemikirannya didasarkan pada filsafat. Yang kedua pada etika, dan ketiga adalah humanity. Dan misalnya dari sisi humanity atau kemanusiaan adalah soal keadilan, soal persaudaraan. Kalau dari sisi etika misalnya adalah kita harus mengembangkan adab ya terhadap orang lain ya. Kita harus menghargai orang lain karena orang lain itu juga adalah makhluk ciptaan Tuhan seperti kita. Sementara pada aspek filsafatnya adalah Gus Dur itu kan itu tadi yang tadi disebut sama Mbak Win, itu beyond itu. Jadi kadang-kadang kita juga tidak paham sudah pada sisi mana apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Dan tapi saya menikmati tulis buku-buku Gus Dur karena saya mungkin ada beberapa, dan
itu tadi ya, memang menemukan sosok seperti Gus Dur di zaman sekarang ini ya mungkin hanya ada beberapa, tapi saya kira orang yang konsisten Gus Dur itu agak sulit. Dan saya menyambung pertanyaan dari Hendro Budiono tadi, Gus Sadik ya. Ya, silakan Romo. Dari 9 nilai saya kira yang sangat-sangat sering ditantang oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Gus Dur adalah soal persaudaraan. Karena apa? Karena persaudaraan yang diinginkan oleh Gus Dur itu adalah persaudaraan yang melampaui batas-batas agama dan juga batas-batas etnisitas, etnik gitu ya. Jadi apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun ideologinya, apapun etniknya, oleh Gus Dur tetap dianggap kita ini semua bersaudara. Ya. Persaudaraan itu harus dibangun secara hakiki. Jadi persaudaraan tidak hanya sekedar dalam konsep kita misalnya ada ukhuwah Islamiyah, tapi juga ada ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan itu yang saya kira yang seringkali ingin dibangun oleh Gus Dur. Kenapa? Karena bagaimana membangun sebuah peradaban kemanusiaan kalau misalnya persaudaraan itu tidak terlihat dalam setiap orang bangsa Indonesia atau saya kira juga yang tinggal di dunia ini. Karena mimpi, saya kira bukan hanya mimpi ya, bukan mimpi Gus Dur, tapi yang tertuang dalam 9 nilai itu saya kira begitu sangat-sangat mulia dan apalagi bicara soal keadilan. Jadi tidak hanya ada keadilan itu hanya dimiliki oleh satu agama, tapi juga harus dimiliki oleh agama-agama lain. Dan mohon maaf, saya kira saya tidak bisa, ke pertanyaan pertama, saya tidak bisa menggambarkan secara utuh. Bahkan terkadang juga membaca tulisan Gus Dur itu kadang-kadang juga langsung begitu tidak tahu apa yang dimaksud oleh Gus Dur begitu ya. Ada beberapa tulisan saya tanda itu ya, Islam kosmopolitan juga di situ banyak, termasuk Islam kita. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Romo. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Hendra Budiono, juga sudah dijawab oleh Romo ya, mengenai 9 nilai. Dari 9 nilai itu mana yang paling dibenci oleh kelompok sebelah gitu ya, Gus Dur diserang dan lain-lain. Itu sebenarnya Hendra Budiono saya sarankan untuk juga ikut di kelas pemikiran Gus Dur, supaya 9 nilainya itu dibahas langsung oleh narasumber kita. Salah satunya nanti ada Mbak Uwi juga akan membahas gitu kan secara kompleks lebih, karena kelas pemikiran Gus Dur ini kita agendakan pada tanggal 18 nanti, 18 September ya. Jadi selama 3 hari, kemudian lanjut lagi di kelas menulisnya, lanjut lagi di kelas media sosial. Jadi memang karena pandemi ini ya kita buat kelas pemikiran Gus Durnya secara online, jadi nanti live di Zoom juga gitu. Jadi teman-teman bisa juga langsung mendaftar supaya kita sama-sama belajar bagaimana sih pemikiran Gus Dur, kita mendalaminya kalau kita ingin lebih tahu, karena di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semua di sini yang rasa keingintahuannya sangat tinggi. Jadi saya sarankan sebagai moderator untuk ayo kita gabung di KPG di Gorontalo gitu, karena lumayan karena sangat terbatas gitu kan, nanti ada seleksinya dan yaitu orang-orang yang pilihan yang akan bisa masuk di kelas KPG ini. Oleh karena itu makanya sahabat-sahabat semua bisa join dan bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah tersedia. Ya, mudah-mudahan saya lolos di syarat itu, Gus. Saya juga ikut mendaftar gitu. Ada syarat ini, Romo, ada syarat umur. Oh gitu ya. Wah, Romo tidak layak lagi. Oh, itu intermezzo ya. Jadi sahabat-sahabat, kita lanjut lagi diskusi pada malam hari ini. Batasan waktu diskusi pada malam hari ini sampai pukul 10 ya, apakah 10 atau pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau di tempatnya Mbak Wiwin itu pukul 9. Jadi masih ada kesempatan sekitar 10 menit ya, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tadi ada Idris ingin langsung bertanya, silakan Saudara Idris, sahabat Idris. Kak Jemis
tolong bantu ini sahabat Idris untuk menyalakan itu. Idris. Silakan Idris. Udah kayaknya. Halo Idris. Ya, tes. Halo. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa dibuka Terima- videonya Idris. Ya, saya mau bertanya. Ya silakan. Kepada Romo terkait dengan yang pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya juga saya pernah mendengar bahwasanya Romo ini mengklaim dirinya sebagai orang yang memiliki semua agama di Gorontalo. Dari Bisa dibuka pertanyaan videonya Idris. Bisa dibuka videonya. Oh iya, bisa. Ya. Sip. Dari pernyataan yang tersebut, saya ingin menanyakan kepada Romo terkait dengan masalah yang terjadi di Gorontalo sendiri. Di Gorontalo kan di pertanyaan sebelumnya ada beberapa daerah untuk di Gorontalo itu di bagian Gorod ada kampung Kristen, khusus Kristen di situ. Islam agak sulit mereka terima, khususnya orang-orang Islam yang masuk itu. Ini berarti agama lain tidak memahami pluralisme sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Sebagai orang yang pernah mengklaim diri sebagai orang yang memiliki beberapa agama, ini memahaminya seperti apa? Khususnya Romo, karena Romo sudah pernah mengklaim bahwasanya dia memiliki berbagai macam agama dan memahaminya itu. Nah, itu saja singkat. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Romo dijuluki sebagai pemilik semua agama. Silakan Romo. Ya, saya kira mungkin saudara Iris mungkin salah mendengar. Yang saya sampaikan dulu itu adalah bahwa saya mempelajari semua agama-agama ya. Karena memang kami di CRCS itu ada di Center for Religion Cross Cultural Studies itu belajar semua agama ya. Jadi tidak hanya agama Islam, Hindu, Buddha, tapi juga indigenous religion ya. Jadi juga agama-agama lokal kita pelajari ya. Begini, sebetulnya kalau misalnya ada perkampungan Kristen yang tidak menerima kehadiran umat Islam, saya kira bukan berarti mereka tidak pluralis, tidak. Saya kira perlu kita analisa apa sebetulnya menjadi penyebab mereka tidak menerima atau misalnya tidak membangun komunikasi ya. Kalau tidak menerima, saya kira di Gorontalo ini kan mayoritas Muslim ya. Itu mungkin bisa terjadi di kelompok mayoritas ya. Sementara di Gorontalo ini mayoritas Muslim. Tapi saya lama punya wilayah dampingan namanya Tri Rukun. Itu di sana hidup ya, ada kerukunan, ada ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, dan mereka juga berasal dari beragam suku, ada Bali, Gorontalo, kemudian Minahasa. Hampir tidak ada ya, apa istilahnya itu gesekan sosial yang terjadi di kalangan mereka ya. Apalagi di Gorontalo di Gorontalo Utara, saya pernah mendatangi beberapa tempat yang di kampung itu yang mayoritas beragama Kristen. Saya tidak menemukan itu ya. Karena bagi mereka, pertanyaan saya dulu adalah kenapa? Apakah Anda menerima kehadiran orang Islam di kampung Anda? Mereka sampaikan kenapa kami harus menolak, sementara kami adalah kelompok minoritas di Gorontalo ini yang justru membutuhkan perlindungan dari kaum muslimin. Dan malah justru yang setahu saya di sana itu adalah penolakan terhadap paham ya. Paham yang pernah masuk di Gorontalo Utara itu ada sebuah aliran itu ditolak oleh mereka, bukan menolak karena apa? Karena umat Islam juga menolak kehadiran itu, Ghafatar itu ya, menolak kehadiran aliran itu. Jadi saya mohon maaf kalau Anda jalan-jalan ke pelabuhan Kuandang, ada sebuah gereja di situ, malah justru saya pernah diundang menjadi
pembicara bukan khutbah ya, jadi pembicara di situ di gereja itu, saya justru begitu sangat dihormati karena mereka mengatakan bahwa we are brother, itu kita adalah bersaudara ya, dan tidak ada yang menghalangi antara saya dengan mereka atau mereka dengan saya. Justru terlihat adalah sebuah bangunan persaudaraan yang sangat mulia di kalangan kita dengan orang-orang Kristen. Jadi mohon maaf ini tidak benar misalnya kalau umat Kristiani di Gorontalo itu menolak, terutama di Gorontalo Utara menolak kehadiran umat Islam di sana, karena itu saya kira sangat tidak beralasan ketika kelompok minoritas menolak kelompok mayoritas di tengah-tengah mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Jadi tadi sudah ada tabayun dari Romo sendiri ya. Jadi sebagai pemilik agama-agama. Jadi mungkin saya sarankan juga kepada Idris untuk bisa gabung di KPG supaya dalam memahami fenomena keberagamaan itu tidak sebelah mata gitu ya. Jadi supaya lebih paham lagi terkait bagaimana pemikiran Gus Dur dan dalam memahami keberagamaan itu, gabung di KPG 2. Ini itu ada lagi yang ditanyakan, kalau tidak ada kita closing statement deh ya. Mbak Win juga kasihan sudah terlalu malam di sana, jam 9. Dan di sini jam 10. Oke, saya berikan kepada Romo. Justru di situ yang malam ya. Oh. Ya karena kita sudah 2 jam, webinar ini kan, maksimal 2 jam lah. Karena kalau terlalu lama ini, kalau ngadepin laptop ini Mbak dan Romo ini kan sempat pusing. Jadi kondusifnya acara webinar ya 2 jam. Mungkin langsung closing statement enaknya ya dari Mbak Wiwin dulu deh. Mbak Wiwin bisa memberikan closing statement pada kita semua. Dari Romo dulu deh. Oh, dari Romo. Okay. Baik. Ya. biar closing statementnya nanti saya nambahin dikit aja. Saya hanya ingin mengutip salah satu humor Gus Dur ya. Jadi Gus Dur mengatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin besar rasa toleransinya. Saya kira itu yang harus kemudian terinternalisasi dalam jiwa kita sebagai seorang sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saya kira itu. Luar biasa, singkat dan padat dan jelas juga. Mungkin Mbak Wiwin silakan. Oke, terima kasih. Kira yang ingin saya sampaikan soal pluralisme itu bahwa masih ada banyak pemahaman yang kurang tepat tentang pluralisme yang menyamakan semua agama benar itu, padahal yang dimaksud tidak seperti itu, dan itu menjadi tugas kita sebagai Gus Durian untuk bisa mensosialisasikan itu di masyarakat sehingga ke depan pluralisme ini menjadi wacana yang tidak mendapatkan resisten gitu. Mungkin masih ada resisten tapi paling tidak bisa meminimalisir. Saya kira itu, dan tentu saja juga sebentar nak, maaf karena saya tentu saja bicara soal pluralisme maka di Indonesia maka kita tidak bisa tidak untuk membicarakan sosok Gus Dur. Gitu, makasih. Terima kasih kepada Mbak Wiwin dan kepada Romo. Pembacaan secara kritis ya terkait pluralismenya Gus Dur. Saya rasa webinar kali ini tuh sangat kurang ya waktunya, hanya 2 jam itu kurang lah. Apalagi membaca pemikiran Gus Dur ini yang sangat banyak, ragam tulisannya, dan buku-buku terkait pluralismenya Gus Dur ini tersebar di mana-mana gitu kan. Jadi kalau hanya kita kaji di 1 kali sesi webinar Bandaya Gus Dur hanya ada waktu 2 jam, ini sangat kurang. Oleh karena itu mungkin insya Allah kita akan kembali diskusikan lagi, dan bila perlu kalau teman-teman atau sahabat-sahabat ingin memperdalam kembali
bisa join di kelas pemikiran Gus Dur. Jadi saya ini disponsor oleh kelas pemikiran Gus Dur sesi 2. Jadi saya banyak iklan terus oleh Kak Jemi. Oke, terima kasih yang banyak kepada Mbak Wiwin. Terima kasih banyak telah memberikan wejangannya